Judul, Juragan Bakso yang Jadi Jutawan. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah Pak Jaya, seorang penjual bakso keliling. Sudah bertahun-tahun Pak Jaya mengelilingi desa itu dengan gerobaknya menawarkan bakso sapi yang konon katanya resep rahasia keluarga. Setiap sore dengan langkah mantap ia menyusuri gang-gang desa sambil berteriak lantang, "Bakso! Bakso!" Desa itu memang cukup ramai oleh warga yang gemar makan bakso. Namun penjual bakso di desa itu bukan cuma Pak Jaya. Ada Kang Maman yang baksonya terkenal kenyal, ada juga Mas Bayu yang kuah baksonya kental dan kaya rempah. Saingan Pak Jaya bisa dibilang banyak sekali. Tapi Pak Jaya ini beda. Dia terkenal dengan ide-ide promosinya yang nyeleneh. Suatu hari Pak Jaya mendadak merasa perlu menaikkan omset karena anaknya, Iwan, baru saja diterima di perguruan tinggi. Biaya kuliah makin naik dan Pak Jaya mulai cemas. Dikala seperti itu muncullah ide aneh di kepalanya. Pak Jaya mengadakan promosi, Bakso Challenge, makan bakso sampai kenyang, bayar seikhlasnya. Siapa saja boleh makan bakso sepuasnya, bayar sesukanya, ucapnya penuh semangat sambil memasang spanduk di depan rumahnya. Warga desa heboh. Berita tentang Bakso Challenge menyebar seperti api di padang ilalang. Seluruh desa tak sabar menunggu promosi itu. Mereka bahkan sengaja datang dengan perut kosong. Hari pertama dibuka, warung bakso Pak Jaya langsung penuh. Orang-orang antre panjang, seolah bakso gratis itu bakal hilang kalau mereka tak cepat-cepat. Banyak yang datang dengan wajah penuh antusiasme. Ada juga yang sengaja puasa makan siang demi bisa menghabiskan semangkuk bakso Pak Jaya. Begitu banyak yang datang, Pak Jaya pun kewalahan. Tapi dia tetap melayani dengan senyum sumringah, yakin bahwa kali ini omsetnya pasti naik tajam. Di antara mereka yang ikut, ada seorang pemuda bernama Roni. Roni ini terkenal jago makan banyak dan memang sudah punya niat menantang promosi Pak Jaya habis-habisan. Begitu gilirannya tiba, Roni langsung pesan 5 mangkuk bakso sekaligus. Pak Jaya melayani dengan senyum, sambil dalam hati berkata, "Wah, niat banget nih anak, tapi bakal puas juga dia nanti." Namun Roni ternyata tidak mudah puas. 5 mangkuk bakso dilahapnya dalam sekejap, lalu dia pesan lagi 3 mangkuk. "Masih kurang, Pak. Tambah lagi ya," kata Roni dengan semangat. Pak Jaya mulai khawatir. Dia memperhatikan gerak-gerik Roni yang tampak masih bertenaga, seolah lambungnya tiada batas. Akhirnya, setelah menghabiskan 10 mangkuk, Roni menepuk perutnya dan berdiri sambil tersenyum. "Pak Jaya," katanya dengan suara mantap, "terima kasih atas baksonya. Mantap betul." Pak Jaya tersenyum lega, tapi lega itu hanya sebentar, karena Roni malah mengeluarkan lembaran ribuan dari sakunya dan menyerahkannya dengan bangga. "Rp3.000. Loh Ron, kok cuma 3.000? Tanya Pak Jaya setengah protes. Roni terkekeh. "Pak Jaya kan bilang bayar seikhlasnya. Nah, saya ikhlas bayar 3.000. Dan dia melenggang pergi sambil nyengir puas. Pak Jaya menghela napas panjang. Ternyata bukan cuma Roni yang memanfaatkan promosi itu. Seluruh warga desa ikut-ikutan bayar seikhlasnya, alias semurah mungkin. Ada yang bayar 2.000, ada yang bayar 500, bahkan ada yang cuma bayar dengan senyuman dan ucapan, "Berkah ya Pak Jaya." Pak Jaya hanya bisa menatap kas mangkuknya yang penuh receh sambil menahan tangis. Wah, bisa bangkrut nih kalau begini terus, pikirnya. Tapi bukan Pak Jaya namanya kalau menyerah. Dia punya ide baru yang lebih canggih. Keesokan harinya, Pak Jaya mengubah promosinya menjadi bakso spesial kuah setan. Dia menambahkan satu peraturan tambahan, bayar 5.000, tapi kalau sanggup habiskan, gratis. Kuah setan ini bukan sembarang kuah. Pak Jaya meracik kuahnya dengan cabai rawit 10 butir per mangkuk. Dia berpikir, siapa juga yang sanggup makan kuah cabai begini pedas? Pasti semua bakal menyerah dan bayar. Awalnya trik ini berjalan sesuai rencana. Pelanggan yang nekat mencoba kuah setan dengan mulut terbakar, akhirnya menyerah. Mereka terbatuk-batuk, keringat mengucur deras, dan akhirnya mengeluarkan uang 5.000 sambil mengibarkan bendera putih. Pak Jaya merasa puas, bisnisnya berjalan lancar lagi dan tak ada yang bisa menaklukkannya. Namun malang tak dapat ditolak. Di hari ketiga, datanglah seorang pemuda misterius dari desa tetangga bernama Dodo. Tubuhnya kekar, wajahnya kalem, dan katanya dia punya hobi aneh, ngemil cabai mentah. Dodo mendengar tantangan kuah setan ini dan menganggapnya remeh. "Biasa itu, Pak. Baksonya 1 porsi saja," kata Dodo tenang. Pak Jaya penasaran, tapi dengan yakin, ia sajikan semangkuk bakso kuah setan paling pedas yang pernah dibuatnya. Dodo pun menyantapnya. 1 suapan, 2 suapan, hingga akhirnya mangkuk itu habis tandas. Pak Jaya tercengang melihat Dodo yang masih santai.
Tambah lagi ya Pak, enak nih kuahnya, ucapnya santai. Pak Jaya kaget, tapi dia berusaha tetap tenang. Dodo memesan lagi, dan kali ini Pak Jaya mencoba trik lain. Dia menambahkan cabai rawit hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi tetap saja, Dodo makan dengan santai, seolah tak merasa pedas sedikit pun. Bahkan di akhir santapannya, Dodo menyarankan, lain kali lebih banyak cabai ya Pak, rasanya enak sekali. Pak Jaya kehabisan akal, dia menyerah. Dodo menepuk pundaknya sambil tersenyum puas. Sampai jumpa lagi Pak Jaya. Dan seperti raja, Dodo meninggalkan warung Pak Jaya dengan perut kenyang tanpa membayar sepeser pun. Karena merasa kalah telak, Pak Jaya akhirnya memutuskan untuk menghentikan promosi kuah setan. Namun, kejadian itu sudah terlanjur menjadi cerita epik di desa tersebut. Orang-orang berdatangan hanya untuk menantang kuah setan Pak Jaya, berharap bisa mendapat bakso gratis seperti Dodo. Dalam kekacauan itu, ada satu ide yang mendadak terlintas di benak Pak Jaya. Ia membuat paket khusus bernama Bakso Extreme Challenge, pedas sejati. Kali ini, tantangannya dibanderol seharga 20.000. Namun jika pelanggan menyerah, maka mereka harus membayar 2 kali lipat harga paketnya. Hari demi hari berlalu, dan nyatanya, paket ini justru diserbu banyak orang yang penasaran. Ternyata, banyak yang mencoba namun tak sanggup menyelesaikan tantangan, sehingga akhirnya mereka membayar double. Pak Jaya tak hanya balik modal, tapi malah mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Dan siapa sangka karena cerita unik itu menyebar dari mulut ke mulut, warung bakso Pak Jaya mulai dikenal hingga ke desa-desa tetangga. Dalam sebulan, Pak Jaya menjadi terkenal dan bahkan masuk liputan koran lokal dengan julukan Juragan Bakso Pedas Sejati. Akhirnya, Pak Jaya mampu menyekolahkan Iwan tanpa khawatir soal biaya lagi. Ia kini dikenal sebagai Juragan Bakso dengan cerita-cerita lucu dan strategi promosi yang selalu bikin heboh. Itulah kisah Pak Jaya, sang Juragan Bakso yang berhasil mengubah tantangan menjadi keberuntungan. Siapa sangka dari promosi yang nyeleneh, akhirnya bisa jadi jalan menuju kesuksesan.